Terima kasih pimpinan. Juga terima kasih kedatangannya para direksi BUMN Karya. Banyak sudah dikupas. Saya nggak akan banyak mengulang. Yang pertama, sebetulnya ini menyedihkan BUMN Karya ini. Saat 2014 berakhirnya Presiden SBY, itu sampai sekarang 10 tahun, hutang BUMN Karya ini sudah hampir di angka 181 triliun. Naiknya. Dari 2014 ke 2024 Pak Sartono. Ya. Itu naiknya utang BUMN Karya itu 181 triliun sampai September 2024. Ini perkembangan utang yang luar biasa. Kemajuan, tapi kemajuannya di utang gitu. Kan saya takut juga BUMN Karya ini menjadi BUMN zombie. Tahu zombie? Mayat hidup bentar. Waskita mendekati itu Pak. Kemarin-kemarin. Masih untung nggak kayak Istaka. Jadi jangan sampai seperti Istaka. Saya tahu kesalahannya kan juga bukan hanya sekedar manajemen, tapi ada mismanagement juga di sana. Kasus Waskita, ya masih ingat saya di rut yang lama. Presentasinya oke, bagus, Pak Destiawan ya. Kesini kan sering kita presentasi bareng-bareng sini. Ya. Makanya saya ingatkan di rut ini, ya tolong dijaga ini, ya. Walaupun belum sepenuhnya pulih, tapi ini udah ada kemajuan. Berantas itu 1,2 T zaman SBY berakhir, kemarin jadi 6,9 triliun hutangnya sampai Juni. Adikarya dari 8,7 T jadi 25,3 T sampai September. Waskita 9,69 T menjadi 80,580. Nah ini. Betul kan Pak? Ya. 9 triliun lebih menjadi 80 triliun lebih. Naik 71 triliun hutang. Wika dari 11 triliun menjadi 50,721 triliun. Hampir naik 39 triliun. Dan HK Utama Karya dari 5 triliun menjadi 53 triliun. Dahsyat kan? Kemana uang ini? Utang-utang ini diapain ini kan? Nah, pasti banyak. Wah, mau ngerjain ini, ngerjain tol dan sebagainya. Tapi itulah rusak. Kata Pak Sartono, daya rusak. Tinggi sekali gitu. Kata Pak Sartono. Jadi ini menjadi perhatian. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin tahu nanti, tolong tertulis saja karena ini masih banyak yang nanya. Berapa aset Bapak yang bisa dipinjamkan atau bisa di leverage dari BUMN Karya? Kan kita mau masuk Danantara ini. Nah aset-aset BUMN Karya itu kan nanti mau digadaikan atau mau dipinjamkan atau mau di leverage. Itu masih yang tersisa berapa? Jual kan mau dijual misalnya. Saya minta datanya ini, apa saja. Ya. Karena kita Komisi 6 sedang mendata Pak Pimpinan, benar nggak ada 14.000 triliun ini? Ya kan? Benar nggak ini? Karena 14 triliun ini harus dikurangi dengan aset dari cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, itu nggak boleh dimasukkan. Nah kita lagi data ini, dari karya-karya ini berapa yang bisa digunakan. Misalnya Waskita Karya, tinggal berapa Pak yang belum diagunkan? Masih adakah aset itu? Ya. Jadi nanti data aja kan, gue jawab satu-satu lama ini. Ya, nanti aja, nanti ada yang protes kelamaan kalau saya data satu-satu. Ya Pak Nasril tuh biasanya tuh. Ya.
Maunya panja terus gitu. Ya. Kita setujui lah panja ntar. Pak, perintah Pak Nasril. Jadi itu, nanti aset itu angka dan data mana, nanti masukkan kapan bisa siap, kasih tahu. Ya, dikirim ke Komisi 6. Yang ketiga adalah soal efisiensi, Pak. Ini kan kementerian semua efisiensi. Apa langkah efisiensi yang Bapak lakukan? Yang dipotong 50% banyak. Ya, mitra yang lain banyak. Ini BUMN karya lakukan efisiensi enggak? Kalau saya lihat angkanya kok enggak. Beban umum dan administrasinya masih di situ-situ aja, ada yang naik lagi. Ya, saya enggak kupas satu-satu, tapi masih banyak yang naik. Ya, di tahun 2024 ini, saya megang data hanya sampai September, Pak. Sampai Desember saya belum punya audited. Belum ada kan audited. Saya hanya megang sampai September 2024. Hah? Oh, Bapak sudah ada Adikarya, cepat sekali. Ya. Siapa itunya? Auditornya? Hah? SMR. Oh, RSM, oke. Ya, jadi itu. Tolong ini efisiensi dijalankan juga, Pak. Ya. Beban administrasi dari Adikarya naik 537 ke 608 M. Padahal sampai dengan September